Tadi langsung ada yang bertanya ini, teteh kalau istri punya gaya hidup glamor, mewah, apa suami wajib memenuhi gaya hidup tersebut? Oke. Ya, oke. Ini kan suami yang apa tuh, yang wajib memberikan nafkah itu adalah suami kepada keluarganya ya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Terus ini gimana nih teh? Kebetulan istri aku ini hidupnya glamor. Kebetulan istri aku ini hidupnya glamor. Apakah itu wajib dinafkahi juga keglamorannya itu, kakak? Kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, itu yang berkewajiban itu adalah suami, kakak, adalah suami. Jadi nafkah itu berarti ya tergantung yang memberi nafkah, kak. Kalau nafkah itu yang tergantung yang memberi nafkah, bukan yang diberinya, bukan yang diberinya. Berarti tergantung orang yang memberi nafkahnya. Berarti sejauh mana kemampuan suaminya ya segitu aja. Kalau suaminya mampu segitu ya segitu aja. Jadi kalau misalkan istrinya yang glamor, hidupnya agak cukup hedon, itu apakah wajib suaminya memberikan nafkah sampai dengan hidup kemewahan istrinya? Tidak berkewajiban. Jadi kalau misalkan suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan istri yang dinilai cukup berlebihan itu, mungkin kayak keglamoran itu mungkin berlebihan itu, ya itu tidak ada kewajiban seperti itu. Dan apakah itu akan berdosa? Tidak berdosa. Bahkan meskipun kalau misalkan sang suaminya itu sendiri yang mampu, ya, misalkan sang suaminya itu sendiri yang mampu gitu, maksudnya ini suaminya itu punya suaminya itu misalkan punya harta pekerjaan yang cukup agak melimpah, apakah wajib? Tidak wajib untuk menghidupi istrinya yang glamor tersebut. Tetapi kalau misalkan suaminya mau, ya silahkan aja, tetapi tidak berkewajiban kok, meskipun kalau sang suaminya itu sendiri mampu, karena yang wajib itu adalah nafkah yang standar akan kelasnya sang istri, dan itu yang tidak berlebihan seperti itu ya. Ini kaul yang mu'tamad ya. Jadi yang menyebutkan bahwa nafkah istri itu ya kita dikira-kirakan dengan tingkah suami di dalam hal yang apa ya, di dalam hal yang longgar dan sempitnya, bukan dengan tingkah pola istrinya seperti itu. Jadi gitu kakak ya. Tapi kalau misalkan kakak punya rezekinya, kakak istrinya pengen beli baju yang harga 1 juta misalkan gitu ya, ingin perawatan ke dokter kecantikan yang berjuta-juta, kalau suaminya punya dan kalau suaminya ridho, ya nggak jadi masalah ini. Ya nggak jadi masalah gitu ya. Gitu kakak. Teteh, memangnya semua nafsu itu buruk ya, sehingga dikatakan kita itu tidak boleh mengikuti nafsu? Tidak juga sih kak, tidak juga ya, tidak juga semua nafsu itu dikatakan buruk. Karena kalau misalkan karena kan nafsu itu terbagi menjadi beberapa jenis ya kak. Karena nafsu itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang dikatakan dengan nafsu amarah. Yang pertama itu ada dikatakan dengan nafsu amarah. Ini bisa kita lihat di dalam ayat innan nafsa la amaratum bisu. Seperti itu kan. Ini ayat ini yang berhubungan, yang menerangkan tentang nafsu amarah. Ininya kalau nafsu amarah mungkin nafsu saya ini ya, masih nafsu amarah ini. Ini kemungkinan besar awamul mukminin ini masih di tingkat nafsu yang paling rendah ini, di nafsu amarah. Karena kalau nafsu amarah itu apa ya, nafsu yang selalu memerintahkan kita itu ya kepada keburukan, nafsu amarah itu. Jadi nafsu ini meskipun si nafsu ini berkata memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan, tapi tetap aja hasil ujung-ujungnya itu akan kembali kepada suatu keburukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini adalah nafsu yang buruk ya. Kalau nafsu amarah ini adalah nafsu yang buruk. Jadi biasanya nafsu ini itu akan ditandai dengan kayak apa ya, kayak menjajah, kayak kita itu memaksa untuk melakukan suatu keburukan, meskipun itu bungkusnya kebaikan. Ini yang banyak sekali kita itu di dalam kehidupan itu ya, yang tertipu gitu dengan dunia ini. Karena kalau nafsu amarah itu tidak selalu identik dengan apa yang kita lakukan itu keburukan, tidak. Jadi terkadang si nafsu amarah itu ya seolah-olah kita itu sedang melakukan kebaikan seperti itu ya, gitu. Berarti kebaikan itu yang berhubungan dengan kebaikan aja. Misalkan melakukan ibadah tetapi didorong dengan nafsu, gitu ya. Itu misalkan di dalam hatinya ada tersifat rasa ujub, rasa takabur, rasa ria, misalkan karena ibadahnya itu ingin dilihat oleh orang lain, misalkan. Itu adalah nafsu amarah. Jadi nafsu amarah ini memang ini yang termasuk nafsu yang buruk. Ini mungkin ini nafsu kita ya, mungkin ini nafsu saya pribadi maksudnya. Naudzubillah, mudah-mudahan apa ya, Allah selalu mengampuni akan nafsu yang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, kedua itu kakak ada yang dikatakan nafsunya itu adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Kalau nafsu lawamah itu kan wala uqsimu bin nafsi lawamah gitu ya. Nafsu lawamah. Jadi
aku bersumpah itu kan, maknanya itu kan aku bersumpah dengan jiwa-jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah ini sudah mulai mau naik di derajatnya. Kalau sudah ke nafsu lawamah, ini adalah sudah mau naik derajatnya. Ini kalau nafsu lawamah ini adalah orang-orang yang sudah mulai mau bertobat kita itu kepada Allah, yang udah mau bertobat kita itu kepada Allah. Jadi kalau nafsu lawamah ini yang menyesali gitu ya akan dirinya, menyesali akan perbuatan-perbuatan yang ia pernah lakukan, dosa-dosa yang pernah ia lakukan gitu. Jadi kalau kalau hati kita sudah meningkat kepada nafsu lawamah, jadi si hatinya itu akan terus memerangi nafsu. Jadi ditekan, si rasa nafsunya itu ditekan, ikut pada sesuatu yang benar menurut syariat, bukan menurut nafsunya, tetapi ditekan si nafsu ini agar mengikuti secara syariat, bukan mengikuti akan nafsunya sendiri. Kalau tadi mah, kalau nafsu yang amarah mah itu mengikuti menurut dia perkiraannya baik, tetapi bukan secara syariat, tetapi menurut nafsunya. Tetapi kalau nafsu lawamah itu mengikuti, menekan nafsunya itu mengikuti yang sesuai dengan syariat. Nah, itu perbedaannya. Jadi seseorang pun itu tidak akan mampu mengalahkan nafsu ini. Jadi kemudian nafsu ini itu akan kembali pemiliknya kepada orang yang tercela. Ini biasanya orang-orang yang sudah mau mulai menuju kepada bertaubat, yaitu kepada Allah. Nah, yang ketiga itu ada nafsu malhamah, Kak. Ada nafsu malhamah, Kak. Siapa tadi, Kak Ios? Ada nafsu malhamah. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, itu kan. Kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'annya. Jadi Allah itu falhamaha. Allah itu kan mengirimkan keilhaman kepada nafsu jiwa itu jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaan. Jadi ini udah makin tinggi ini derajatnya. Jadi yang tadi sudah mulai mau menuju kepada taubatnya Allah, dan orang-orang ini yang sudah mau mulai melakukan kebaikan yang sesuai dengan syariat. Sudah mulai melakukan kebaikan itu sesuai syariat ya. Jadi dengan berkahnya ilham yang diberikan Allah kepada orang tersebut sehingga mendapati nafsu malhamah, ini condong orang tersebut melakukan ketakwaan aja gitu, dia itu kepada Allah, seperti itu ya. Jadi tanda-tandanya kalau nafsu mulhamah ini, jadi si orang tersebut itu sadar akan suatu hal yang samar. Misalkan seperti yang samar itu kan, misalkan di dalam hatinya ada sifat pamer, ada sifat bangga diri, ada sifat takabur, dan juga penyakit-penyakit hati yang lain. Ini udah mulai dijaga ini sifat-sifat yang samar yang ada di dalam hatinya ini. Itu udah ketingkatan malhamah. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Kalau nafsu mutmainnah itu bukan orang seperti kita, itu derajat yang paling rendahnya itu sudah termasuk salihin ini kalau mutmainnah ya. Kesalihin mungkin para waliyullah ini ya. Ada radiyah, ada mardiyah. Ini udah tingkatannya lebih tinggi nih, para nabi, para sahabat, para rasul, seperti itu ya. Jadi nafsu itu banyak, Kakak. Jadi nafsu itu yang tidak selalu identik kepada keburukan, tidak ya. Ini kalau misalkan kita pengen ngaji lebih dalam, ini ada di dalam tafsir apa ini? Baydawi, di dalam tafsir Baydawi juga ada kan. Kalau ayat Al-Qur'annya kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau ayat Al-Qur'annya. Ya, gitu kakak ya. Waalaikumsalam Kak Alek, waalaikumsalam Kak Vian. Teteh, ada yang bilang benar gak sih zikir pakai tasbih itu bid'ah? Teteh, ada yang bilang bener gak katanya zikir pakai tasbih itu bid'ah? Sedikit-sedikit bid'ah ya Kak, sedikit-sedikit bid'ah. Kita berzikir aja pakai tasbih, ada yang mengatakan bid'ah gitu ya Kak. Repot amat ini yang sedikit-sedikit bid'ah ya. Bener gak? Enggak, kalau menurut Teteh ini gak bener ini Kak. Kalau kita berzikir menggunakan tasbih ini bid'ah, kalau menurut Teteh ini gak bener. Dikir mau pakai tasbih, mau pakai alat hitungnya mau menggunakan kerikil itu. Kalau nenek Teteh itu dulu pakai batu-batu yang warna putih itu, bagus-bagus itu batu-batu yang warna putih ya. Itu kalau nenek Teteh itu dulu pakai pakai batu-batu kecil itu kalau pikir itu ya. Kadang suka pakai tasbih itu kan. Kalau tasbih itu yang paling banyak yang 100 itu kan, yang 100 kan. Itu kan kalau orang tua dulu itu suka getol ya, dikirnya sampai ribuan gitu. Maka kalau udah 100 1 batu gitu ya, kalau udah 200 2 batu gitu. Kalau dulu Teteh suka lihat nenek Teteh, boleh bid'ah enggak bid'ah, mau biji-bijian boleh. Memang apa Teh keterangannya kalau itu tidak bid'ah? Itu kan ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan Nabi Muhammad itu kan menggunakan jari untuk berzikir, menghitung jumlahnya itu dengan jari ya kan, seperti itu. Jadi wa'idan bil anamil fa innahu mas'ulatun mustanhiqatun, mungkin seperti itu bahasanya. Jadi bolehlah ya, boleh gak? Itu gak apa-apa Kakak. Memang
Jadi orang yang berpikir itu kan bid'ah karena kan ada hadis itu Rasulullah kan mengajarkannya menggunakan jari itu. Rasulullah kan tidak mengajarkan menggunakan tasbih, tidak menggunakan kerikil atau apalah misalkan seperti itu. Mungkin dia melihat akan hadis ini mungkin seperti itu ya yang mengatakan bid'ah. Tetapi kita harus lihat juga nih ya bahwa ya, seperti Imam Turmudi, Imam Hakim, Imam Tabrani meriwayatkan akan hadis yang dari ini ada hadis dari siapa itu? Dari siapa ini? Dari Syafi'iyah kalau nggak salah ya. Ini hadis ini dari Syafi'iyah ini yang mengatakan bahwa pada suatu saat Syafi'iyah itu sedang berzikir. Kemudian ada datang seorang tamu yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya. Kemudian Rasulullah itu melihat bahwa Siti Syafi'iyah itu sedang berzikir dan melihat ada 4.000 butir biji korma. Kalau nggak salah di dalam kitab itu mengatakan seperti itu. Ada 4.000 biji korma. Berarti Syafi'iyah berzikirnya tasbihnya menggunakan biji kurma ya seperti itu. Yang biasa digunakan oleh Syafi'iyah. Kemudian Nabi Muhammad itu bertanya gitu kepada Syafi'iyah, "Hai binti Huyai," seperti itu kan. Apa itu gitu ya, kata Rasulullah. Syafi'iyah itu menjawab, "Ya Rasulullah, itu alat untuk menghitung yang biasa aku lakukan untuk berzikir," gitu katanya ya Rasulullah. Maka kan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya engkau itu dapat berzikir lagi lebih banyak dari itu. Itu di dalam keterangan itu tidak ada tuh pelarangan kepada Syafi'iyah menggunakan biji kurma tersebut seperti itu. Jadi ya, apakah itu bid'ah? Tidak bid'ah. Itu jelas banget kan, jelas banget Kakak. Ya. Mantap kopinya Mbak. Alhamdulillah Kakak Andika. Mudah-mudahan Kakak Andika semakin sehat, keluarganya semakin diharmoniskan lagi sama Allah Kakak Andika ya. Kalau istri menolak ajakan suami karena alat vitalnya kebesaran. Dosa nggak Teh? Ini Teteh gini-gini. Siapa ini kakak? Siapa Kak Ucup ya? Ini Teteh ingat ya, ini Teteh ingat nih. Tapi ini sih bukan teman Teteh ya, bukan teman Teteh. Ini yang menceritakan guru Teteh sendiri. Ini yang menceritakan guru Teteh sendiri. Itu guru Teteh itu menceritakan ada salah satu santrinya, tapi Teteh nggak kezamanan sama anak santri tersebut. Jadi mungkin alumni-alumni terdahulu. Guru Teteh mengatakan bahwa ada anak santrinya yang ditikahi oleh orang Arab Saudi gitu. Ya, nikahlah ceritanya. Nah, ceritanya itu katanya malam pertamanya itu nggak berhasil. Baru beberapa hari nikah itu si anaknya nangis ke ibunya, katanya nggak mau. Tapi awalnya awalnya tuh mau ditikahi sama orang Arab tersebut tuh mau. Cuman sekitar baru 1 minggu itu perempuan tersebut nangis sama mamahnya gitu. Katanya nggak mau dilanjutin nikahnya gitu. Kan si mamahnya itu ngedesek gitu sama anaknya, kenapa kamu tuh pengen cerai gitu? Kan sebelumnya kamu mau ditikahi sama orang Arab ini gitu. Terus anak santri itu bilang sama mamahnya, takut katanya. Takut kenapa katanya? Yang dimiliki oleh orang Arab tersebut katanya terlalu gede gitu, jadi takut gitu. Jadi katanya takut. Masya Allah, ini serius ya Teteh. Ini kisah ini Teteh didengarkan, yang menceritakan ini adalah guru Teteh sendiri gitu, yang kejadian sama anak santrinya. Maka ya apa yang terjadi, ya udah berkumpul gitu. Udah nggak bisa dibujuk gitu si anak gadisnya itu udah nggak bisa dibujuk. Ya akhirnya ya udah cerai. Nikahnya itu cuma 1 minggu udah cerai. Semua mas kawinnya itu dikembalikan kembali gitu sama suaminya, sama yang orang Arab tersebut gitu. Karena dia itu jadi termasuknya janda apa kalau orang Sunda mah ya janda bengsrat sebenarnya. Janda bengsrat apa? Jadi janda tapi tapi masih grace begitu seperti itu. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Tapi kalau misalkan yang bertanya ini apakah menolak ajakan suami itu berdosa karena alat vitalnya itu gede? Ya kalau misalkan sebelumnya udah berhasil melakukan ibadah, kemudian ya misalkan udah berhasil gitu ya, ya beberapa kali misalkan udah lah gitu ya, kemudian pada suatu ketika menolak gitu, nggak mau alasannya apa terlalu kegedean, ya elah kan kemarin udah berhasil. tidak ada penolakan gitu. Maka itu tidak menjadikan suatu alasan kalau seperti itu. Ya kalau misalkan contoh kasus seperti teman Teteh seperti itu, ya itu bagaimana, dosa enggak? Tidak, itu tidak dosa ya, itu adalah haknya. Jadi karena kan seorang istri melayani ajakan suami itu dianggap nusyuz, itu diandaikan itu menolak. Tapi nusyuz ini tidak berlaku jika penolakannya itu ada suatu alasan yang memang itu dibenarkan oleh agama seperti itu. Ya misalnya istrinya itu merasa takut ada doror gitu ya. Jadi kalau doror itu merasa takut ada suatu kebahayaan terhadap dirinya jikalau dia itu melayani sang suaminya. Jadi mungkin anak santri tersebut kenapa tidak mau didukhul oleh suaminya? Mungkin wanita tersebut berpikir, aduh aku takut gitu ya. Jadi yang mungkin takut, gak tahu takut apa ya. Takut mungkin, jadi ada keresahan kan di dalam hatinya. Itu kalau di dalam fikih itu ada doror, ada doror, ada merasa ada bahaya yang menurutnya itu adalah bahaya seperti itu. Ini kalau yang pengen lihat referensinya itu ada di dalam kitab apa ya? I'anah, itu ada di dalam kitab I'anah ya, seperti itu. Jadi begitu kakak ya. Gitu kakak.